Assalamualaikum everyone. So for today we're going to learn about there is or there are. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang there is atau there are. Kita bakal bahas tentang there is, there are itu apa sih, perbedaannya, dan juga cara penggunaannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang apa sih there is sama there are tuh. Jadi, there is atau there are itu kita gunakan untuk menyatakan keberadaan suatu benda, orang, atau binatang. Nah, terus bedanya there is sama there are itu apa? Nah, there is sama there are. There is itu artinya ada. Bahasa Indonesianya ya, dalam bahasa Indonesia itu artinya ada, dan biasanya diikuti dengan kata benda bentuk tunggal, atau yang jumlah bendanya hanya ada satu. Oke, jadi there is nanti diikuti dengan kata benda bentuk tunggal atau yang jumlah bendanya hanya ada satu. Dan untuk there are juga artinya dalam bahasa Indonesia ada. Hanya untuk there are diikuti dengan kata benda bentuk jamak atau jumlah bendanya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu. Jadi untuk untuk there is itu diikuti kata benda yang jumlah bendanya hanya ada satu. Kalau there are diikuti sama kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh. Nah, di sini ada gambar kucing. Nah, kucingnya hanya ada satu ya jumlahnya. Hanya ada satu ekor. Berarti kira-kira pakai there is atau there are? Pakai there is. Karena hanya ada satu ekor kucingnya, jadinya bahasa Inggrisnya there is a cat. Ada seekor kucing. Gitu ya, karena kucingnya hanya ada satu. Nah, selanjutnya di sini kucingnya ada 1, ada 2, ada 3. Wah, 3 tuh bahasa Inggrisnya apa sih? 3 ya. Nah, terus karena di sini kucingnya ada 3 lebih dari 1, kira-kira kita pakai there is atau there are? Kita pakai there are. Jadi, there are 3 cats. Gitu ya. Karena lebih dari 1 kucingnya. Jadi ada 3 ekor kucing. Kayak gitu, oke? Selanjutnya, kita ke penggunaannya. Nah, di sini di pola kalimatnya, untuk there is bisa kita pakai kalimat, kita gunakan di kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif atau pertanyaan. Untuk kalimat positif dulu nih. Nah, di sini di contohnya ada nih, contoh kalimat yang pertama. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Nah, di sini kalimat positif yang pertama, kenapa kita pakai there is? Karena nih bukunya hanya ada satu kan? A book. Diingat lagi penggunaan articles, materi yang articles yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Nah, kalau misalnya bukunya hanya ada satu, berarti kita pakai e ya. There is a book on the table. Nah, untuk contoh kalimat positif yang kedua, there is an apple in the refrigerator. Ada sebuah apel di dalam kulkas. Nah, di sini kenapa pakai an? Karena di sini apple. Jadinya kita pakai an. Nah, diingat-ingat lagi ya yang articles. Nah, di sini pakai there is juga karena apelnya hanya ada satu. Kayak gitu. Selanjutnya di contoh kalimat yang negatif. Untuk kalimat negatif, di sini berarti artinya bukan, kan kalau misalnya there is tuh ada. Kalau misalnya negatif, ada tambahan not setelah is-nya, berarti artinya apa? Tidak ada, gitu kan. Jadi, kalau misalnya negatif, ingat, tinggal ditambahkan not ya. Tinggal ditambahkan not setelah is. Jadi, there is not a boy in this house. Artinya, tidak ada seorang anak laki-laki
di rumah ini. Gitu ya. There is not a boy in this house. Tidak ada. Berarti tidak ada. Kalau misalnya ada not, di situ jadinya tidak ada. Tidak ada seorang anak laki-laki di rumah ini. Terus yang contoh kalimat negatif yang kedua, there is not an owl on the tree. Di sini kenapa pakai an? Karena owl kan burung hantu, bahasa Inggrisnya owl tuh o ya, vokal ya, jadi makanya pakai an. There is not an owl on the tree. Oke, nah untuk tadi yang negatif, kalau misalnya pertanyaan, kalau pertanyaan di sini is-nya dulu yang di depan. Is there a pen in your bag? Artinya jadi apakah ada? Apakah ada sebuah pulpen di dalam tasmu? Nah, jadi pertanyaan kalau misalnya ini kan, is there a pen in your bag? Apakah ada sebuah pulpen di dalam tasmu? Nah, jawabannya kalau ada, berarti yes, there is. Tapi kalau nggak ada, berarti jadi no, there is not. Atau no, there isn't. Gitu ya. Nah, itu untuk yang there is. Oke, nah sekarang kita masuk ke there are ya. Kita masuk ke contoh kalimat untuk there are. Nah, kalau misalnya there are, berarti kan untuk apa? Kata benda yang jumlah bendanya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, dan lebih pokoknya ya. Lebih dari 1. Nah, untuk contoh kalimat positif, pakai there are. Nah, di sini contoh kalimatnya, there are 4 students in the class. There are 4 students in the class. Di sini arti bahasa Indonesianya ada 4 orang siswa di dalam kelas. Oke, ada 4 orang siswa di dalam kelas. Nih, berarti jumlah siswanya ada berapa? Ada 4 kan? Berarti kita pakai there are, gitu ya. There are 4 students in the class. Ada 4 orang siswa di dalam kelas. Kayak gitu. Itu untuk positif, yang kalimat positifnya. Kalau kalimat negatif, berarti ingat kayak tadi, kayak yang is, pakai not gitu kan. Berarti nanti artinya jadi tidak ada, gitu kan. Nah, untuk kalimat negatifnya, contoh kalimatnya, there are not 2 cars in the garage. Tidak ada 2 buah mobil di dalam garasi. Gitu ya. Tidak ada 2 buah mobil di dalam garasi. There are not. Gitu ya. Sip. Nah, untuk kalimat contoh kalimat pertanyaan, contohnya misalnya, are there 3 tigers in the zoo? Are there 3 tigers in the zoo? Apakah ada 3 ekor harimau di dalam atau di kebun binatang? Apakah ada 3 ekor harimau di kebun binatang? Kalau misalnya iya, berarti jawabannya bahasa Inggrisnya yes, there are. Yes, there are. Kalau tidak ada, berarti no, there are not. Atau no, there aren't. Oke, kayak gitu ya. Itu yang there are, contoh kalimatnya. Nah, sekarang we're going to learn how to ask something using how many. Nah, di sini kita bakalan ngebahas sedikit tentang how many. Tentang how many itu apa sih artinya? Nah, how many itu bahasa Indonesianya artinya berapa banyak. How many ya, berapa banyak. Nah, berapa banyak ini, how many ini bisa kita gunakan untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung. Seperti benda, orang, atau binatang tadi ya. Jadi buat menanyakan jumlah benda itu, how many itu. Tapi jumlah bendanya yang bisa dihitung. Kayak tadi kan ada students bisa dihitung, cars bisa dihitung, terus juga apalagi tadi tigers, harimau bisa dihitung gitu kan. Nah, jadi untuk benda yang bisa dihitung. Contoh kalimatnya misalnya gini. Di sini ada 3 buah apel. Are there any apples? Apakah ada buah apel? Kalau jawabannya ya, berarti yes, there are. Terus pertanyaan selanjutnya, how many apples are there? Ada berapa banyak jumlah apelnya? Terus jawabannya, there are 3 apples. There are 3 apples. Ada 3 buah apel. Kayak gitu ya.
Nah, itu tadi. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang there is, there are, dari perbedaannya dan juga cara penggunaannya. Terus tadi ada pembahasan sedikit tentang penggunaan how many. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih.